Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana negeri Pancawati diserang oleh salah seorang putra Rahwana. Ia adalah siluman buaya yang bernama Srababuta. Setelah berhasil dikalahkan dan tewas di tangan Anoman, tentu itu membuat Ratu Siluman Buaya murka dan mengerahkan seluruh pasukannya. Akhirnya, di sini kita diperlihatkan kesaktian Sri Rama yang membantai seluruh pasukan siluman buaya seorang diri. Bagi kalian yang belum menonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Pada episode 7 ini, terlihat dengan melewati bendungan yang telah selesai mereka bangun, para warga Pancawati memulai penyeberangannya menuju negeri Alengkadirja. Hamba melihat ribuan kera mendarat dari tambak yang membelah Selat Selong, juga para manusia siluman, dan beberapa orang satria. Mereka membuat perkampungan di hutan dekat pantai utara. Kamu boleh pergi. Sendiko dawuh, Gusti. Siagakan seluruh bala tentara, Paman. Apa perlu ditakuti kalau hanya pasukan monyet, Nanda Maharaja? Yang membakar kota Alengkadirja beberapa waktu yang lalu juga seekor monyet, Paman. Aku sangat tahu keberanian rakyat Gua Kiskenda. Rahwana yang telah mengetahui kedatangan pasukan Rama, dia mengatur siasat perang dengan para petinggi negeri Alengka. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Anggada, ia memasuki kawasan Kuta Raja negeri Alengka. Dia mengemban tugas khusus dari Sang Rama. Hei, berhenti! Cepat katakan, di mana Kreator? Di sana. Hei, siapa kamu? Aku Anggada, duta dari Pancawati. Diutus Prabu Rama untuk menyampaikan surat. Tunggu. Aku kenal nama itu. Bukankah kamu putra Kanda Subali? Dari mana Tuan mengenal saya dan Romo Subali? Kemarilah, Anggada. Hamba menunggu surat balasan dari tuanku. Itu tidak penting, anakku. Maaf, Anggada. Dulu saya sering menyebutmu dengan panggilan anakku, karena hubungan saya dengan ayahmu Subali sudah seperti kakak beradik. Paman Patih, persiapkan di peranginan Taman Sariku Jamuan. Aku ingin mengundang putra sahabat lamaku yang sudah lama tidak pernah ketemu. Baik, Nanda Maharaja. Anggada, kamu adalah tamu agungku. Aku harus membalas budi baik ayahandamu. Tapi besok masih ada waktu kamu pulang. Kalau memang Sri Rama sudah berada di tanah Alengkadirja, artinya itu bukan jarak yang jauh. 1 bulan saya bersedih dan menangis terus-menerus mendengar kematian ayahmu. menurut Bopo, kematian itu memang sudah menjadi suratan dewa. Hanya seorang titisan Wisnu yang mampu membunuhnya. Itulah yang menjadi kekagumanku kepada ayahmu. Sifatnya terlalu baik. Meski Kanda Subali tewas teraniaya, tapi sikapnya tetap bijak kepada adiknya Sugriwa, yang setahu saya sikapnya sangat jahat, kejam. Kenapa dulu Kanda Subali menghukum Sugriwa? Juga karena kelicikannya. Kanda Subali yang berjuang mati-matian untuk mengalahkan Lembusura dan Maesasura dikhianati. Setelah bapakmu berhasil membunuh kedua makhluk siluman itu, Sugriwa menutup pintu gua dengan batu besar supaya Kanda Subali terkubur dan mati di dalamnya. Semua itu dilakukan oleh Sugriwa supaya dia yang mendapatkan hadiah dari Dewata, seorang bidadari yang cantik, Dewi Tara, ibumu. Untung Kanda Subali sangat sakti. Pintu gua itu dihancurkan dan Sugriwa mendapat hukuman yang setimpal.
Sugriwa, kau harus mampus di tanganku. Tapi bagaimana dengan Rama? Dia juga lelaki yang sama busuknya dengan pamanmu. Lelaki jahat yang selalu menyiksa istrinya. Ketika Dewi Sinta melarikan diri dan minta perlindunganku, dia malah menuduhku sebagai pencurinya. Dunia tahu siapa Rama dan Laksmana, penjahat yang di negerinya sendiri diusir. Kepada penjahat-penjahat itu kamu mengabdi, Anggada. Kalau hanya diangkat sebagai punggawa, di sini kamu akan kuangkat sebagai senopati untuk balas jasaku kepada Kanda Subali. Sugriwa dan kau Rama, tunggu pembalasanku. Rahwana yang dengan licik membuat cerita palsu, dia mampu meruntuhkan kesetiaan Anggada kepada Rama dan Sugriwa. Keesokan harinya, dengan perasaan marah atas dendam yang meledak-ledak, Anggada kembali ke Pancawati dan membantai semua orang yang dia tumpai. Sugriwa, keluar kamu! Aduh Anggada, tega benar kamu. Kamu juga mau melawanku, monyet bule? Ikat dia di tonggak dan ambil air di lahang sebanyak-banyaknya. Cepat, ayo! Rama dan Sugriwa adalah penipu! 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 Kamu pasti telah mendengar sesuatu yang mungkin saja keliru dari seseorang. Maharaja Rahwana menjamu hamba dengan arak. Kemudian bercerita tentang kematian Romo Subali. Saya sudah menduga. Terus terang hamba bingung. Kebenaran mana yang harus hamba percayai? Maharaja Rahwana mengaku bahwa Romo Subali sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Itu benar, Anggada. Tapi semua itu hanya siasat dia untuk mendapatkan ilmu Pancasona dari Kanda Subali. Semula Raja Sombong itu melecehkan Kanda Subali yang sedang bertapa. Sehingga terjadi pertarungan yang sengit. Pancasona! Maafkan kecewaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Bangunlah Rahwana. Tidak pantas Maharaja dari sebuah negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kau menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadari, Tuan Pendekar. Berhari-hari dia duduk menekur di halaman rumah kami. Buka mahkotamu. Apakah Kakang tidak takut kalau dia akan... Jangan berprasangka buruk, Griwa. Sejak mendapatkan ajian Pancasona itu, tidak pernah lagi Rahwana berkunjung ke tempat kami, Istana Kesabaran Jiwa. Anggada, perihal watak Kanda Maharaja Rahwana, hanya aku yang lebih tahu dari semua yang ada di sini. Aku sampai di sini karena aku dibunuh oleh Kanda Rahwana. Hanya karena aku memberikan nasihat padanya supaya dia mengembalikan Dewi Sinta yang telah dia culik dari tangan Rama Wijaya. Tapi menurut Maharaja Rahwana, Gusti berkomplot dengan Paman Sugriwa untuk membunuh Ayahanda Subali.
Padahal kamu sudah tahu bahwa semua itu tidak benar, bukan? Kamu juga pasti tahu dari ibumu Dewi Tara, yang sangat memahami kisah sebenarnya perseteruan antara ayahmu dengan Paman Sugriwa. Sebenarnya hamba tahu semua itu, Gusti. Entah kenapa hamba bisa mempercayai ceritanya. Mungkin karena pengaruh arak yang hamba minum. Yang ada dalam pikiran hamba hanya bagaimana cara membunuh Gusti dan membunuh Paman Sugriwa. Ampuni kesalahan hamba, Gusti. Ampuni kekurangan ajaran hamba kepada Paman Sugriwa. Hamba bersumpah untuk mengabdikan diri hamba sampai titik darah penghabisan. Dan keesokan harinya, Rama mengerahkan sebagian pasukannya untuk menerobos masuk pasukan perbatasan negeri Alengka. Rahwana yang mengetahui hal tersebut, ia sangat marah karena bukan hanya adu dombanya yang gagal, tetapi daerah perbatasan Alengka pun sudah dikuasai oleh orang-orang Pancawati. Itu pasukan yang paman remehkan. Ternyata mereka telah berhasil membunuh semua prajurit perbatasan. Kalau Kanda Maharaja mengizinkan, sekarang juga saya akan berangkat untuk menumpas mereka. Saya sudah tidak sabar untuk turun gelanggang, Kanda. Semua akan turun gelanggang, Sarpakenaka. Semua! Kerahkan seluruh kekuatan Alengka Dirija. Karena yang akan kita hadapi bukan sekedar pasukan bala tentara Kera, tapi kesaktian Rama, putra Ayodhya. Indrajit, kamu jangan berpangku tangan. Hamba menunggu perintah Romo. Kalau perlu, tambahkan pasukan dari Palabur Gangsa. Katakan pada Romo, Prabu Sumali, aku perlu bantuan. Pokoknya aku tidak mau kecolongan. Alengka Dirja tidak boleh hancur. Baik, Romo. Sarpakenaka, tugasmu mengumpulkan seluruh anak-anakku dari semua selir-selirku untuk membela Alengka. Baik, Kanda Maharaja. Singkat cerita, semua selir Rahwana telah dikirim surat untuk dimintai bantuan perang melawan negeri Pancawati. Sedangkan di sisi lain, terjadi pertempuran antara pasukan Alengka melawan pasukan Pancawati di daerah perbatasan Kutaraja Alengka Dirja. Dan pertempuran itu lagi-lagi dimenangkan oleh pasukan Pancawati. Kemudian terlihat Anoman yang merasa tertarik akan sebuah tonggak batu di sekitar lokasi peperangan. Sebagaimana kita tahu, tonggak batu itu adalah jelmaan dari Dewi Indradi yang merupakan nenek dari Anoman itu sendiri. Kelihatannya kita harus segera turun tangan, Yang Patih. Banyak punggawa utama kita tewas oleh para punggawa Gua Kiskenda. Kami memang sedang merundingkan itu, Indrajit. Para punggawa Gua Kiskenda ternyata memiliki kesaktian dan ilmu kanuragan yang tidak main-main. Besok aku akan turun tangan. Akan kumusnahkan mereka semua dengan kuku Pancanakaku. Apa perlu Bibi turun tangan sendiri? Seharusnya kami kaum muda yang turun tangan lebih dahulu. Pertempuran tadi siang hanyalah penjajakan untuk mengetahui kekuatan mereka. Dan sekarang, saya sudah mengetahui kekuatan mereka dan kelemahan mereka. Sebenarnya kalau Kanda Maharaja tidak menghalang-halangi saya, korban di pasukan kita tidak perlu terjadi. Karena saya sendirian pun akan sanggup meratakan seluruh kekuatan mereka, sekaligus menangkap Rama dan adiknya untuk bersujud di kaki Kanda Rahwana. Jangan takabur, Sarpakenaka. Jangan terlalu meremehkan kekuatan lawan. Kita harus jujur menilai kekuatan musuh. Dengan demikian kita akan selalu waspada dan membuat rencana pertempuran yang lebih benar. Akan kubuktikan ucapanku besok, Paman Patih. Kalian akan terpana melihat kehebatan Sarpakenaka, bahwa dia bukan sekedar hiasan di kedaton Alengka Dirja. Sarpakenaka yang dari awal memang memiliki dendam karena suaminya tewas di tangan Rahwana yang dia anggap penyebabnya adalah Sri Rama. Lalu keesokan harinya dia benar-benar akan menunaikan niatnya itu. Kami akan mengirimmu, Sarpakenaka. Hari ini, dendamku untuk menghukum orang-orang yang telah menyebabkan suami-suamiku tewas akan lunas. Mana raja kalian Sri Rama? Mana monyet busuk Anoman? Keluar semua! Aku tidak mau menghadapi coro-coro seperti kalian. Ya!
Kesaktian Serpa Kenaka ternyata bukan omong kosong belaka. Hampir semua prajurit Gua Kiskenda yang sudah terlatih mampu dia kalahkan seorang diri. Ayo, mana Anoman? Mana Laksmana dan Sri Rama? Anggada, tunggu. Ini tugasku. Kanda, izinkan saya untuk menghadapi perempuan cabul itu. Hati-hati. Bagus Laksmana. Ini yang sudah lama kutunggu. Aku akan membalas perlakuanmu. Kamu sudah merusak hidungku, menghancurkan kecantikanku. Kesaktian kuku Pancanaka benar-benar sangatlah dahsyat. Pendekar sekelas Laksmana pun hampir tewas tersedot kekuatan kuku iblis itu. Licik, bertarunglah secara kesatria monyet. Terima kasih Anoman. Kamu telah menolong saya. Kanda, izinkan saya untuk menghadapinya lagi. Saya sudah tahu kekuatannya. Saya akan membiarkan tubuh saya tersedot. Kemudian, saya hijamkan keris ini ke ulu hatinya, Kanda. Sabar Laksmana. Saya tahu kehebatan kuku Pancanaka itu. Dewata terlalu berlebihan memberikan keampuhan kuku itu, sehingga sulit sekali ditandingi. Alih-alih mau menusuk, tapi tidak bisa tersedot masuk ke dalamnya. Dinda, apakah kesaktiannya tidak memiliki kelemahan? Menurut petunjuk Dewata, kelemahan Yunda Sarpakenaka adalah pada kuku Pancanaka itu. Kalau mampu dipatahkan, maka dia pun akan terlaya. Masalahnya, bagaimana kita bisa mendekatinya tanpa terkena sedotan kukunya itu? Iya. Itu suatu pekerjaan yang sangat berbahaya. Maaf, Gusti Prabu. Kalau diizinkan, hamba ingin menjajal kesaktiannya. Hati-hati Anoman. Kamu sudah mendengar penjelasan dari Wibisana tadi? Sudah, Gusti Prabu. Berangkatlah Anoman. Kekuatan utama dalam dirimu adalah keyakinanmu sendiri. Keyakinan itu yang akan mampu mengalahkan kekuatan sehebat apapun. Baik, Gusti Prabu. Akhirnya Anoman turun tangan. Dia adalah penggawa Sri Rama yang paling sakti mandraguna. Selama ini Anoman belum pernah kalah melawan musuh-musuhnya. Hei, mau lari kemana kamu monyet putih? Mana kekuatan kuku Pancanaka kamu, Sarpakenaka? Cuma terasa sempriwing di tubuhku. Hah? Apa tidak bisa lebih keras lagi?
Kamu berhasil, Anoman. Oh, dan kuku itu menempel pada jempolmu? Iya. Hamba sendiri kaget, Gusti. Tiba-tiba kuku ini seperti menggigit empuk jari hamba dan tidak bisa dilepaskan lagi, Gusti. Wibisana. Maafkan saya Gusti Prabu karena saya menangis. Bagaimanapun juga, dia adalah Yunda saya. Orang yang selama ini melindungi dan menyayangi saya. Mungkin dia jahat pada orang lain, tapi padaku tidak. Saya bisa mengerti Wibisana. Saya hanya melaksanakan tugas sebagai prajurit, Tuan. Tidak apa-apa, Anoman. Itu memang tugasmu. Saya tangisi adalah kekejaman perang itu sendiri. Tapi saya sadar bahwa yang menimpa Yunda Sarpakenaka adalah karmanya sendiri. Ada janji Dewata yang mengatakan kalau kuku Panjanaka itu terus-menerus digunakan untuk kejahatan, maka dia akan mampu dipotes dan akan menempel pada orang yang memotesnya. Sementara pemiliknya akan tewas. Seraya Wibisana merasakan kesedihan yang sangat dalam, jasad Sarpakenaka pun telah tiba di Alengkadirja. Terlihat Rahwana dan juga keluarganya tentu sangat murka dan menaruh dendam yang teramat besar bagi Rama dan pengikutnya. Sarpakenaka telah berhasil kita bunuh. Artinya kita harus siap untuk menghadapi pembalasan yang jauh lebih hebat dan lebih kejam. Betul, Gusti Prabu. Saya yakin Kanda Rahwana pasti akan turun tangan. Atau paling tidak, Paman Pati Prahasta. Kesaktian Paman Prahasta harus kita waspadai. Anoman, bangunlah cucuku. Sudah saatnya kamu membebaskan aku dari kutuk pasu eyangmu. Maaf, siapakah Gusti Dewi? Dan kenapa harus hamba yang membebaskan kutukan itu? Aku eyang putrimu, Anoman. Aku ibu dari Anjani, Sugriwa dan Subali. Sebab bakti hamba eyang. Gunakan aku untuk membunuh musuh-musuhmu. Anoman yang baru saja bertemu Eyang Utinya, dia mendapat tugas khusus untuk membebaskan neneknya itu dari kutuk pasu Resi Gautama. Lalu keesokan harinya, pasukan Alengkadirja kembali menyerang dengan jumlah pasukan yang lebih besar lagi. Ayo Rama, maju kamu! Monyet putih, aku tantang kamu bertarung! Aku menuntut balas kematian Sarpakenaka! Gunakan aku untuk membunuh musuhmu. Terima kasih cucuku, kamu telah membebaskan eyangmu dari kutuk pasu. Dan bersambung, saksikan kelanjutan film Karmapala Ramayana di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.